Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwasanya makhluk Allah itu ada yang syahadah di alam nyata dan ada yang ghaib di alam yang tidak kelihatan. Jin termasuk makhluk Allah yang termasuk juga makhluk halus. Namun jin itu karena makhluk Allah tidak mengetahui hal-hal yang termasuk ghaib kecuali Allah mengizinkannya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang jin tidak mengetahui yang gaib dan perbedaan antara tongkat Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa alaihissalam seperti pada ayat berikut. Bunyi ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil adabil muhin. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. As-Saba 14. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Toha 18. Ikhwani fiddin rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafal min sa'ah yang artinya tongkat untuk tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti yang termaktub atau tertulis dalam surat As-Saba ayat 14. Kemudian Allah juga menggunakan lafal yang artinya tongkat juga dengan lafal al-asa. Itu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam seperti yang tertulis dalam surat Toha ayat 18. Penjelasan untuk lafal keduanya yaitu min sa'ah dan asa seperti berikut ini. Perbedaan antara min sa'ah dan asa. Min sa'ah, tongkat yang besar. Tongkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu besar, beliau bersandar kepadanya. Hal itu yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatannya telah berakhir dengan kematian yang telah tiba waktunya, dan beliau bersandar pada tongkatnya hingga kematian beliau tidak diketahui oleh yang lain.
Aso, tongkat yang kecil, seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, karena di antara fungsinya adalah untuk memukul daun-daun untuk makanan kambing-kambingnya, dan tongkat itu tidak membutuhkan yang besar. Ikhwani fiddin arsadakumullah, lafal min sa'ah dan aso itu artinya sama, tetapi bunyinya berbeda, karena maksudnya atau kandungan lafal itu berbeda juga dan maknanya juga berbeda. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di depan kami mengaturkan bahwa jin itu termasuk makhluk halus, tetapi tidak mampu mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki pelayan-pelayan yang diantaranya dari bangsa jin. Jin itu melayani Nabi Sulaiman, makannya, minumnya, dan lain sebagainya. Namun, meskipun pelayannya dan termasuk makhluk halus, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, jin-jin itu tidak mengetahui bahwa beliau sudah meninggal, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikut ini. Jin tidak bisa mengetahui yang gaib. Falamma qadaina 'alaihil maut madallahum 'ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. As-Saba 14. Lafal falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin, maksudnya jin tidak mengetahui kematiannya kecuali oleh petunjuk rayap yang menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman yang biasa digunakan oleh Nabi Sulaiman bersandar. Nabi Sulaiman lalu jatuh ke tanah. Saat itu jin mengetahui. Seandainya mereka mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak berada dalam siksaan yang menghinakan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara jin itu ada yang disebut setan. Aktivitas setan atau kegiatan setan selain menyesatkan manusia atau menggoda manusia agar terjerumus pada kemaksiatan, jin setan itu mencuri informasi atau berita-berita langit berupa pembicaraan antara Allah dan para malaikat. Namun Allah telah menyiapkan penjaga-penjaga yang sangat ketat dan kuat, harasan syadidaw wa syuhba, yaitu dari para malaikat yang membawa panah-panah api, sehingga para setan sangat sulit untuk menerobos masuk mendengar pembicaraan antara Allah dan para malaikat. Sebagaimana penjelasannya seperti berikut. Penjaga langit super ketat.
Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat kharasan syadidaw wa syuhba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Al-Jin 8. Penjelasannya, dan sesungguhnya kami, para jin, telah mencari kabar langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan penjaga-penjaga yang kuat dari golongan malaikat yang menjaganya dari curi dengar yang kami lakukan, dan dipenuhi dengan panah api yang dilemparkan kepada siapa saja yang mendekatinya. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya penjagaan langit itu sangat super kuat dan ketat. Meskipun begitu, usaha setan untuk mencuri informasi dari langit atau berita langit benar-benar tidak punya bosan dan lelah, sehingga para setan itu mampu mendapatkan informasi yang tidak utuh, tidak sempurna, hanya sebagian kecil. Dari informasi yang didapat hanya sebagian kecil itu kemudian ditambah oleh setan dengan berbagai kedustaan. Setelah itu disampaikan kepada hamba Allah yang disebut dengan dukun, paranormal, dan lain sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Para setan mencuri dengar berita langit. Al-malaikatu tatahaddatsu fil anan wal ananu al-ghamam. Fil amri yakunu fil ardi fatasma'u syayatinul kalimah fatakurruha fi udunil kahin kama tuqarrul qaruratu fayaziduna ma'aha mi'ata kadzibatin. Para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi, lalu didengar oleh setan-setan. Kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun sebagaimana botol ditiup, lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bila ada di antara dukun yang mengatakan ilmuku ini juga dari Allah, itu ada benarnya, namun tidak benar 100%, karena yang didapat hanya beberapa lafal atau kata, kemudian berita itu ditambah-tambahi oleh setan, dan juga ditambah dengan berbagai macam kedustaan yang jumlahnya banyak, baru disampaikan kepada para dukun. Ikhwani fiddin, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa terbebas dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dan semoga kita selalu dimudahkan dalam keadaan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.